Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan series The Witcher season yang kedua. Untuk kalian yang belum menonton pembahasan pertamanya, bisa kalian cek di video sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke part yang ketiga. Part yang ketiga ini dibuka dengan memperlihatkan Geralt yang sedang berbicara dengan Nenki. Nenki menyarankan kepada Geralt agar Geralt bisa menjadi seseorang yang dipercaya oleh Puteri Ciri. Sebab dengan cara itulah Geralt bisa mencegah Puteri Ciri agar dia tak menghancurkan dunia seperti yang telah diramalkan. Sementara itu, Puteri Ciri bersama Yennefer yang masuk ke dalam portal. Mereka pun berada di sebuah rumah dari seorang wanita di season pertama yang menyelamatkan Puteri Ciri sebelumnya. Saat Puteri Ciri tengah berkeliling di berbagai ruangan, dia pun menemukan jasad kedua orang yang tewas terbakar. Yennefer mengatakan jika kedua orang itu sepertinya telah dibunuh oleh Rain yang mengejar mereka, yang tak lain Rain sedang mencari informasi dengan mendatangi orang-orang yang dijumpai oleh Puteri Ciri. Puteri Ciri pun seketika merasa bersedih, sebab siapapun yang dekat dengannya pasti akan mengalami kematian. Puteri Ciri pun beranggapan jika pembunuh dari orang terdekatnya tak lain adalah perintah dari pemimpin Nilfgaardian. Kemudian Puteri Ciri pun berencana membalaskan dendamnya dengan mendatangi kerajaan Cintra. Yennefer lalu menyarankan Puteri Ciri agar melewati jalan monolit di wilayah Cintra, sebab hanya itulah jalan terdekat untuk menuju ke Cintra. Namun, tujuan Yennefer sebenarnya yaitu untuk membawa Puteri Ciri ke tempat dari monolit sesuai perintah dari penyihir tua sebelumnya, yang mana dia menjanjikan akan mengembalikan kekuatan sihir milik Yennefer. Beralih ke kerajaan Cintra, seorang komandan pasukan dari Cintra melapor kepada Fringilla jika kaum peri kini mulai seenaknya. Komandan pasukan tersebut pun lalu menyuruh Fringilla agar bisa membuat keputusan yang tegas, sebab tujuan kaum peri di kerajaan Cintra yaitu untuk membantu pasukan Nilfgaardian. Cahir yang berada di tempat itu juga menyuruh Fringilla agar dia tak bertindak seenaknya. Api putih atau yang dikenal dengan nama Emir, dia akan tiba besok pagi untuk menagih tugas yang diserahkan kepada Cahir dan juga Fringilla. Beralih ke Jaskir yang sebelumnya tertangkap oleh prajurit Redania, kini dia pun berada di penjara bawah tanah. Dari luar sel penjara, datanglah Geralt yang mengajar penjaga di tempat itu. Geralt kemudian menyelamatkan Jaskir dan mengucapkan salam pertemuannya kembali. Jaskir yang melihat Geralt pun langsung merasa emosi dan belum bisa memaafkannya. Jaskir masih teringat ucapan Geralt yang menyuruhnya pergi karena seorang wanita. Beralih ke Puteri Ciri, Yennefer yang akan membawa Puteri Ciri ke monolit seketika merasa ragu dan tak tega melakukan hal itu. Namun, Yennefer juga menyadari jika hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kekuatannya.
Beralih ke kerajaan Sintra, Fringilla yang telah dinasihati Kehir kemudian mendatangi Franziska untuk menanyakan prajurit dari Raspberry yang kini sudah bersikap seenaknya. Fringilla juga mengatakan jika mereka berdua memiliki janji untuk bersekutu dan saling bekerja sama. Phil atau suami dari Franziska pun mengatakan jika saat ini mereka memutuskan untuk berpopulasi terlebih dahulu. Phil tak akan menyuruh pasukan Raspberry-nya untuk membantu Nilfgaardian berperang, sebab saat ini kaum peri terancam punah dengan berjalannya waktu. Mendengar hal itu, Fringilla pun tak tahu harus berbuat apa. Fringilla tak bisa melawan Franziska yang memiliki kekuatan lebih kuat darinya. Beralih ke Arethusa, Dijkstra membocorkan informasi tentang Puteri Siri kepada para dewan. Dijkstra mengatakan jika Puteri Siri akan menjadi ancaman bagi para penyihir dan juga manusia. Dijkstra juga menyinggung Thesea yang menyembunyikan hal ini dari para dewan. Kemudian diperlihatkan Rain yang mengabarkan kepada Lydia jika dia telah gagal menangkap Puteri Siri. Rain tak ingin lagi memburu Puteri Siri sebelum dia tahu tuan yang memerintah Lydia. Sementara itu, Lydia mencoba ramuan mutagen Witcher kepada tubuhnya. Lydia berharap mungkin saja dirinya akan menjadi lebih kuat. Beralih ke Geralt, Geralt meminta maaf kepada Jaskier atas perbuatannya sebelumnya. Geralt kemudian menanyakan sesuatu kepada Jaskier tentang Yennefer yang ditemuinya, sebab Yennefer seperti memiliki misi khusus yang tak diketahui oleh Geralt. Jaskier menjelaskan jika Yennefer telah kehilangan sihirnya. Yennefer juga mengucapkan mantra aneh saat dia tertangkap di Redania. Jaskier kemudian mengatakan sedikit kalimat dari mantra itu yang dia ingat. Seketika, Geralt pun menyadari jika Yennefer telah bersekutu dengan penyihir kekal bernama Voldemir. Voldemir bukan hanya seorang penyihir, tetapi dia juga merupakan sosok iblis yang memakan rasa kebencian bagi siapapun yang bersekutu dengannya. Voldemir dahulunya selalu membuat kekacauan di dunia ini, hingga Witcher pertamalah yang berhasil mengurungkannya di sebuah tempat. Dari suatu arah, muncullah seorang kurcaci yang tak sengaja melempar kapaknya ke arah Geralt. Para kurcaci itu pun merasa senang karena mereka bisa bertemu kembali dengan Geralt. Geralt yang tak memiliki banyak waktu, dia pun meminta kepada para kurcaci itu agar mereka menyerahkan salah satu kudanya. Geralt juga berjanji, jika dia memiliki uang, Geralt pasti akan membayarnya. Para kurcaci itu pun tak bisa menolak tawaran dari Geralt yang sudah mereka anggap sebagai teman dekat. Sebagai imbalannya, para kurcaci itu pun meminta kepada Geralt agar mereka mengikutinya. Beralih ke Yennefer, saat mereka berdua tiba di tepi sungai, mereka pun melihat jembatan dari sungai tersebut yang telah rusak. Yennefer kemudian mengajarkan sihir kepada Puteri Siri agar dia bisa memperbaiki jembatan yang telah rusak. Yennefer menyuruh Puteri Siri agar dia mengikuti ucapannya yang merupakan sebuah mantra. Puteri Siri pun merasa kewalahan saat menggunakan sihirnya, hingga keluarlah darah dari mata Puteri Siri. Puteri Siri yang merasa kesal karena tak bisa menggunakan sihirnya, dia pun langsung berteriak dengan sangat keras. Tak disangka, Puteri Siri malah berpindah tempat ke seberang sungai. Beralih ke Arethusa, Triss akan memberikan informasi lagi kepada Thesea tentang Puteri Siri yang diketahuinya. Triss menceritakan hal-hal yang diketahuinya saat dia berada di suatu tempat. Namun, muncullah Vilgefortz yang tiba-tiba menyuruh Triss agar dia menceritakan semuanya. Triss pun seketika merasa terkejut sebab Triss sudah mengatakan kepada Thesea
jika informasi ini adalah rahasia mereka berdua. Beralih ke seorang dewan di Aretuza, Fringilla muncul dari sebuah portal dan memohon kepada dewan itu agar dia mau menerimanya kembali di Aretuza. Fringilla memanggil dewan itu dengan sebutan paman. Fringilla kemudian menceritakan tentang kaum peri yang berkhianat saat dia memimpin Nilfgaardian. Fringilla sebelumnya sudah bersekutu dengan kaum peri agar mereka mau membantunya dalam menjalankan tugas dari Api Putih. Fringilla tak ingin lagi menjadi penyihir di Nilfgaardian. Paman dari Fringilla itu pun mengatakan jika Fringilla tak mungkin lagi diterima di Aretuza, sebab pertempuran di wilayah Soden sebelumnya berhasil menewaskan beberapa penyihir dari Aretuza. Paman dari Fringilla itu pun percaya jika Fringilla pasti bisa menghadapi semua ini tanpa harus kembali ke Aretuza. Beralih ke Dara yang menjadi mata-mata dari Dijkstra, dia pun menceritakan secara detail kepada burung hantu dari Dijkstra tentang tujuan Nilfgaardian untuk menangkap Puteri Siri. Dara juga menceritakan seorang bayi generasi baru dari ras peri yang dilahirkan sebelumnya. Di samping itu, Dara juga memutuskan untuk berhenti menjadi mata-mata dari Dijkstra. Beralih ke kerajaan Cintra, Cahir dengan beberapa komandan dari pasukan Nilfgaardian sedang memikirkan sebuah cara untuk menyingkirkan Fringilla dari Nilfgaardian. Alasan mereka melakukan ini semua karena Fringilla yang tak menjalankan tugas dari Api Putih untuk menangkap Puteri Siri. Tak disangka, datanglah Fringilla yang kemudian membuat mereka semua pun tak bergerak. Fringilla mendengar semua percakapan tentang mereka yang ingin menyingkirkannya. Fringilla pun kemudian menyiksa beberapa komandan Nilfgaardian dan juga membunuhnya secara sadis. Fringilla kemudian memperingatkan kepada Cahir agar dia tak macam-macam dengannya. Fringilla mengatakan, jika saat Api Putih tiba besok pagi, Cahir harus menyembunyikan perbuatan Fringilla yang seenaknya dan tak patuh dengan Api Putih. Beralih ke kerajaan Redania, Dijkstra mengatakan kepada Raja Vizimir jika kerajaan Redania memiliki kesempatan untuk menaklukkan benua. Sebelum itu, Dijkstra memiliki rencana penting dengan mengacaukan keadaan di benua ini. Dengan begitu, kerajaan Redania bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Beralih ke Geralt bersama dengan Jaskier dan juga para kurcaci kini akan menuju ke kerajaan Cintra. Geralt memiliki firasat kuat jika Puteri Siri bersama Yennefer sedang menuju ke wilayah Cintra. Beralih ke Yennefer, kini dia pun bersama Puteri Siri sudah dekat dengan Monolith di wilayah Cintra. Yennefer pun seketika merasa ragu untuk menyerahkan Puteri Siri kepada Volodymyr. Hingga saat Puteri Siri tak sengaja memegang Yennefer, Puteri Siri pun memiliki kekuatan yang dapat melihat pikiran dari Yennefer. Setelah mengetahui jika Yennefer telah mengkhianatinya, Puteri Siri pun langsung marah dan pergi dari sana. Saat Puteri Siri membentak Yennefer, tanah yang ada di tempat tersebut seketika menjadi retak hingga sampai ke kerajaan Cintra. Hal ini pun membuat pasukan dari Nilfgaardian langsung berusaha untuk menangkap Puteri Siri. Tak lama kemudian, datanglah Geralt bersama dengan para kurcaci yang tiba tepat waktu. Geralt bersama dengan para kurcaci pun langsung menghajar pasukan Nilfgaardian tanpa ampun. Setelah membereskan semuanya, Geralt langsung menodongkan pedangnya ke arah Yennefer. Kini, Geralt sudah tak percaya lagi kepada Yennefer. Geralt kemudian menyuruh Jaskier agar dia membawa dan mengawal Puteri Siri ke Kaer Morhen. Geralt lalu menyuruh Yennefer
agar dia membawanya untuk menuju ke tempat dari Vladimir berada. Di kerajaan Sintra, anak dari Franziska pun tiba-tiba ditemukan tewas secara mengenaskan. Vladimir yang merasakan kebencian dari Franziska, dia pun merasa sangat senang. Kemudian, saat Geralt tiba di tempat dari Vladimir, dia pun melihat Vladimir yang kini sudah bebas. Geralt pun menyadari jika Vladimir telah memakan rasa kebencian dari seseorang yang sangat kuat. Sebab itulah dia bisa bebas dari tempat tersebut. Beralih ke Puteri Ciri, saat Puteri Ciri sedang menuju ke Karmorhen, Vladimir pun langsung merasuki tubuh dari Puteri Ciri. Seketika, Puteri Ciri pun langsung terbangun di kerajaan Sintra saat Sintra belum mengalami kehancuran. Puteri Ciri dibangunkan oleh Mosek yang menyuruhnya untuk menghadiri pesta di kerajaan Sintra. Puteri Ciri merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sebab semua ini benar-benar terlihat begitu nyata. Sementara itu, Geralt bersama dengan Yennefer langsung bergegas untuk menuju ke Karmorhen. Setibanya di sana, Yennefer berusaha menasihati Geralt tentang kekuatan dari Vladimir. Namun, Geralt pun tak memperdulikannya, sebab dia sudah tak percaya lagi kepada Yennefer. Di dalam Karmorhen, Puteri Ciri yang kerasukan pun langsung membunuh beberapa Witcher di tempat tersebut. Saat Puteri Ciri akan membunuh Vesemir, datanglah Geralt yang langsung menghentikannya. Vladimir yang berada di tubuh Puteri Ciri berpura-pura seakan dia adalah Puteri Ciri. Namun, Geralt bukanlah orang yang sebodoh itu. Saat Geralt mengetahui jika dia adalah Vladimir, Vladimir pun langsung menyerang Geralt dan kabur dari sana. Vesemir yang melihat beberapa Witcher telah tewas, dia pun sangat bersedih dan tak percaya. Dengan penuh emosi, Vesemir langsung meminum sebotol eliksir dan menyuruh para Witcher yang tersisa agar mereka mencari keberadaan dari Puteri Ciri. Geralt kemudian memohon kepada Vesemir agar dia tak membunuh Puteri Ciri, sebab mereka hanya butuh mengeluarkan Vladimir dari tubuh Puteri Ciri. Geralt tak ingin ada pertumpahan darah yang terjadi di Karmorhen. Mereka hanya butuh bersatu dan bekerja sama dalam melawan iblis tersebut. Sementara itu, Yennefer yang melihatnya pun langsung mencari keberadaan dari Jaskier untuk mengabarkan hal tersebut. Beralih ke kerajaan Sintra, Dara mengakui jika semua ini adalah salahnya. Dara menceritakan tentang dia yang menjadi mata-mata dari kerajaan Redania. Franziska pun menyadari jika orang yang membunuh bayinya, mereka adalah pasukan dari Redania. Franziska yang masih emosi karena kematian bayinya, dia pun kemudian menyuruh Dara untuk mengumpulkan semua kuda dan kaum peri. Kembali ke Yennefer, Yennefer berusaha memikirkan sebuah rencana agar Puteri Ciri bisa terselamatkan. Yennefer juga menyadari jika semua ini adalah salahnya. Sementara itu, jiwa dari Puteri Ciri yang asli sedang berada di dalam ilusi dari Vladimir. Puteri Ciri kembali melihat Ratu Selene yang kini masih hidup. Puteri Ciri belum menyadari jika semua ini hanyalah sebuah ilusi. Di kerajaan Sintra, Fringilla mengabarkan kepada Cahir jika seluruh kaum peri telah pergi dari kerajaan Sintra. Franziska dan kaum peri akan pergi ke kerajaan Redania yang diduga telah membunuh bayi dari Franziska. Cahir yang mendengar hal tersebut pun seketika merasa panik dengan apa yang harus dia buat. Ditambah lagi, api putih atau Emir akan tiba sebentar lagi.
Kembali ke Kaer Morhen, para Witcher yang tersisa pun kemudian meminum beberapa botol eliksir untuk menambah kekuatan mereka. Sementara itu, Geralt yang mendatangi ruang makan akhirnya bertemu dengan Puteri Ciri yang sedang kerasukan. Vladimir yang berada di tubuh Puteri Ciri tiba-tiba berteriak ke arah pohon yang berada di hadapannya. Tanpa disadari, di dalam pohon tersebut terdapat monolit seperti di wilayah Sintra. Vladimir kemudian menghancurkan monolit tersebut untuk membuka portal dari dimensi lain. Seketika, keluarlah monster-monster yang sangat ganas. Kini, para Witcher pun harus menghadapi monster tersebut. Geralt bersama dengan Vesemir berusaha bertarung dengan Vladimir. Namun, Vesemir yang melihat beberapa Witcher tewas terbunuh, dia pun langsung meninggalkan Geralt demi membantu para Witcher yang lainnya. Beralih ke jiwa dari Puteri Ciri yang sedang berpesta, kemudian bertanya kepada Mosek tentang siapa keturunannya sebenarnya. Mosek pun menjawab, jika keturunan Puteri Ciri adalah leluhur wanita peri terdahulu. Puteri Ciri kemudian mendengar suara dari Geralt yang berusaha menyadarkannya. Namun, Vladimir berhasil menghasut Puteri Ciri dengan mempertemukannya dengan orang tuanya. Beralih ke Franziska yang masih emosi, dia pun mengajak semua kaum peri untuk menyerang Redania yang telah membunuh anaknya. Kembali ke Geralt, Vladimir mengeluarkan monster mengerikan yang berusaha menyerang Geralt. Beruntungnya, Geralt berhasil membunuh monster tersebut. Sementara itu, Vesemir yang melihat bertambahnya kematian dari para Witcher, dia pun langsung menusuk tubuh dari Puteri Ciri dengan pisaunya. Tak disangka, Vladimir langsung bisa menyembuhkan luka tersebut. Kini, para Witcher pun menyadari jika mereka semua tak akan bisa melawan Vladimir dengan kekuatan fisik. Semua Witcher pun kemudian mengatakan kepada Puteri Ciri agar Puteri Ciri bisa melawan ilusinya. Puteri Ciri yang berada di dalam ilusinya pun seketika merasa kebingungan dengan apa yang harus dia buat. Hingga datanglah Yennefer yang kemudian mengorbankan dirinya agar Vladimir berpindah ke tubuhnya. Yennefer mengakui jika semua ini adalah kesalahannya. Yennefer kemudian mengucapkan sebuah mantra perjanjian agar Vladimir mengambil tubuhnya. Kini, Puteri Ciri pun akhirnya kembali sadar. Geralt kemudian memohon kepada Puteri Ciri agar Puteri Ciri membuka portal ke dimensi lain. Dengan begitu, Vladimir bisa keluar dari tubuh Yennefer. Dengan penuh percaya diri, Puteri Ciri pun berhasil membuka sebuah portal untuk menuju ke dunia lain. Di dunia itu, Vladimir langsung keluar dari tubuh Yennefer. Dari suatu arah, terdapat pasukan berkuda yang bernama pemburu liar yang mengatakan jika Puteri Ciri merupakan bagian dari mereka. Saat Puteri Ciri akan tertangkap, dia pun berhasil kembali ke dunia manusia. Akhirnya, Yennefer kini kembali memiliki kekuatan sihir. Geralt kemudian menemui Vesemir dan mengatakan jika dirinya baru saja melihat pemburu liar yang dikenal dengan nama Wraiths of Morhok. Menurut sejarah, mereka ini adalah kaum elf atau kaum peri yang berada di dunia yang berbeda. Para pemburu liar ini memiliki prinsip untuk menguasai dunia yang hanya diisi oleh kaum peri.
Dan alasan para pemburu liar ini menginginkan Puteri Seri, sebab darah Puteri Seri yang merupakan keturunan dari leluhur bisa dijadikan mereka untuk membuka gerbang ke dunia manusia. Beralih ke Aretuza, beberapa dewan bersama dengan para raja di kerajaan utara sedang membahas tentang Puteri Seri yang akan menjadi ancaman bagi manusia dan juga penyihir. Mereka semua kemudian memutuskan untuk memberikan bounty bagi siapa saja yang bisa membunuh Puteri Seri. Di sisi lain, Rain bersama dengan Lydia sedang menghadap kepada tuan dari Lydia. Tuan dari Lydia ini tak diperlihatkan siapa dia sebenarnya. Sementara itu, Lydia pun harus mengalami kerusakan wajah akibat dia menghirup mutagen Witcher sebelumnya. Beralih ke Franziska, saat Franziska dan kaum peri sedang berada di tengah hutan, mereka berhasil menangkap Istred yang mengintip ras peri. Franziska pun langsung menyuruh prajuritnya untuk membunuh Istred. Namun, Istred mengatakan, jika ada seorang wanita yang merupakan Henaiker atau yang artinya adalah darah leluhur. Franziska pun seketika terkejut, sebab menurut ramalan dari Edelyn, kaum peri akan kembali bangkit ketika seorang anak yang terlahir dari darah leluhur telah dilahirkan. Mendengar hal tersebut, kaum peri pun merasa senang sebab penyelamat kaum mereka kini telah datang. Beralih ke Geralt, Geralt belum bisa memaafkan kesalahan dari Yennefer. Namun, Geralt membutuhkan Yennefer agar bisa melatih sihir dari Puteri Seri. Puteri Seri kini akan menjadi ancaman bagi semua makhluk. Jika Puteri Seri jatuh di tangan yang salah, maka kehancuran dunia tak bisa dicegah. Geralt membutuhkan Yennefer untuk mencegah hal itu. Geralt kemudian mendatangi Puteri Seri dan mengatakan, jika Puteri Seri memiliki kekuatan yang dapat dirasakan oleh semua makhluk hingga ke dunia lain. Namun, Geralt juga merasa bingung tentang mengapa Nilfgaardian sudah tahu lebih dulu mengenai Puteri Seri. Bahkan, tujuan Nilfgaardian berperang sebelumnya yaitu untuk menangkap Puteri Seri. Beralih ke kerajaan Sintra, kini pemimpin dari Nilfgaardian yang sebenarnya pun telah tiba. Api Putih atau Emir tersebut kemudian memerintahkan prajurit Nilfgaardian untuk menangkap Kehir dan juga Fringilla. Dan ternyata Emir atau Api Putih ini adalah ayah dari Puteri Seri yang sebelumnya dikabarkan telah tewas. Dan kemudian season yang kedua pun berakhir. Bagaimana untuk kalian yang sudah menonton pembahasannya? Apakah masih bingung dengan ceritanya? Atau ada hal-hal yang masih belum kalian pahami? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang saya pikir masih belum kalian pahami. Jadi, poin penting dalam series ini adalah latar belakang dari terciptanya dunia yang mempertemukan manusia, monster, dan juga kaum peri. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa dunia manusia, monster, dan kaum peri mengalami tabrakan yang disebut dengan konjungsi semesta. Dan akibat dari kejadian inilah, mereka bisa hidup di dunia yang sama. Namun, hal yang membuat saya sendiri merasa bingung, yaitu mengenai Dany atau ayah Puteri Seri yang ternyata masih hidup. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi dengan orang tua dari Puteri Seri yang sebelumnya dikabarkan telah tewas? Season yang kedua ini juga belum memberikan jawaban tentang tujuan dari Dany yang ingin menangkap anaknya. Dan yang pasti, jawaban dari ini semua akan ada di season yang ketiga. Apakah Geralt bersama Yennefer bisa melindungi Puteri Seri di petualangan berikutnya? Atau apakah Puteri Seri berhasil tak membuat kehancuran di dunia seperti yang telah diramalkan? Baiklah, semua pertanyaan ini akan terjawab di season yang ketiga. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton.
dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.